Kasih membawa acara, sudah memberikan waktu dan tempat untuk saya sambutan. Yang saya hormati Ketua PBSI dan jajaran pengurusnya, banggakan para atlet bulu tangkis Kabupaten Subang. Hari ini ada 2 agenda yang akan saya lepas sebagai Ketua KONI. Yang pertama adalah mungkin sekarang yaitu bulu tangkis, atlet bulu tangkis. Yang kedua adalah atlet Muay Thai. Sudah berapa kali yang mungkin saya lepas para cabur dengan atletnya gitu. Namun tadi saya tunggu jam 9:30, saya pikir mau dilepas di KONI, tapi ternyata di sini ada beberapa yang perlu disampaikan bahwa Ketua PBSI bahwa gairah olahraga di Kabupaten Subang ini mulai bergerak dari semua cabur. Ya, dari semua cabur sudah mulai bergerak, menggeliat para atlet, para cabur berlatih yang tiada henti hampir 1,5 tahun ini ketika saya menjadi Ketua KONI. Memang ada keprihatinan di bulu tangkis ini ketika padahal dengan sarana prasarana yang cukup memadai, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, gor bulu tangkis itu tidak ada yang tidak ada. Dan mustahil kalau Subang ini tidak bisa punya atlet yang bisa go nasional maupun internasional. Saya melihat kepemimpinan Pak Tatang ini, PBSI kemarin ada rasa optimis bagi KONI bahwa ada perubahan secara sistem organisasinya, sistem cara pembinaannya, sistem cara pembibitan para atlet ke depan. Hanya 2 negara kebangsaan kita ini bisa dikumandangkan. Satu, ketika Presiden Republik Indonesia datang ke negara lain, dan itu lagu kita dinyanyikan. Yang keduanya apa? Ketika atlet kita meraih juara pertama di podium. Nah, sama. Ketika nama Subang pingin dikenal di Jawa Barat, dikenal secara nasional, maka olahraga Kabupaten Subang ini harus bisa. Yang namanya kelas ya, Porda. Sekarang Porprov, bukan olahraga provinsi, kalau dulu Porda. Bagaimana Subang ini bisa dikenal di olahraga dan dampak domino efeknya yaitu bagaimana kita bisa dari mulai turisme kita akan punya dampak positif. Ada kurang lebih 19 cabur yang akan Subang menjadi tuan rumah. Ditambah lagi saya memohon ada 3 cabur lagi. Kenapa? Dikala kabupaten lain belum siap menjadi tuan rumah, maka sesuai dengan apa yang disampaikan KONI Jawa Barat lewat Ketua Umum langsung, bahwa KONI Subang menjadi KONI yang terbaik di Jawa Barat. 20 tahun KONI ini tenggelam, olahraga di Subang ini tidak terperhatikan. 1,5 tahun saya kejar, saya kebut, mengejar ketertinggalan yang namanya ketinggalan di kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat. Saya kebut sesuai dengan apa yang menjadi program visi misi Bupati, ada 9 jawara, satunya adalah jawara raga. Maka saya kebut, saya kejar, sampai saya ngechat sendiri gor gotong royong. Pak Put, kenapa? Saking cintanya kepada Subang, saking rasa memilikinya Kabupaten Subang sebagai pribumi. Saya malu ketika sebagai orang Subang ketika ada kurang lebih hampir 4 cabur yang akan memakai gor gotong royong. Dengan jumlah hampir 8.000 yang akan masuk gor gotong royong bergantian. Dari cabur taekwondo, cabur karate, cabur muay thai, dan kemarin satu lagi cabur football. Ada 4 cabur gitu.
Dengan kondisi GOR yang kurang memadai, saya perbaiki sendiri pakai duit pribadi Pak Tatang, gitu ya. Dengan instalasi listrik yang sudah mati di GOR, dengan instalasi air juga mati, dengan semuanya mati. Saya perbaiki sendiri sampai ngecas ketika tamu datang, gitu, membawa kesan yang kurang baik. Bagaimana nanti hari hanya BK-nya aja belum siap. Nah, maka saya perbaiki semua. Untuk apa? Ya untuk Subang. Sekedar sebagai ketua KONI. Apa itu? Sisi lain adalah bagaimana sama-sama antara KONI dengan cabur sinergi. Menginginkan ke depan atlet bulu tangkis ini tumbuh dengan cepat. Lakukan PON kembali. 2026 PON, 2026 Porprov kembali. Ya. Jadi 2022 Porprov ke-14, 2026 Porprov ke-15. Saya menginginkan di 2025 ada atlet bulu tangkis yang bisa ikut PON, ya, menyumbangkan, memberikan kontribusi emas di Jawa Barat atlet Subang. Di Porprov pun sama seperti. Saya lihat seluruh GOR itu selalu terisi GOR, ya, beda dengan tenis PLT. PLT segelintir saja yang ikut. Tidak ada karolot. Tidak ada lapangan tenis, lapang itu di tingkat kecamatan. Tetapi kalau GOR bulu tangkis sampai ke tingkat desa itu ada. Atlet bulu tangkis itu tidak dibina sejak dini. Padahal KONI sudah membuat sistem sekarang, sistem penyelenggaraan organisasi, sistem penyelenggaraan pengelolaan keuangan, sistem pembibitan, sistem pembinaan. Apalagi sesuai dengan peraturan pemerintah sekarang, desain besar olahraga nasional, bahwa cabur bulu tangkis ini adalah bagian dari program desain besar olahraga. Apa itu? Pembibitan dari sejak dini. Dari mulai tingkat SD, SMP, SMA. Itu yang ingin saya sebenarnya komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Bagaimana cabur-cabur yang ada di Subang ini, contohnya bulu tangkis difokuskan di sekolah SMA, SMP 1. Basket difokuskan di SMP 2. Anggar difokuskan di SMA Stemper. Misalnya Stemper. Itu difokuskan menjadi sebuah embrio-embrio para atlet yang akan kita siapkan di bibit, melakukan pembinaan sampai atlet yang profesional. Itu yang ingin sebetulnya. Nah, saya juga belum sempat untuk berkirim surat ke Dinas Pendidikan untuk mensinergikan program olahraga dengan dunia pendidikan. Pak Tatang, Ketua PBSI, KONI sudah diberikan kepercayaan anggaran yang luar biasa oleh pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan bagaimana olahraga ini bisa membawa nama baik Kabupaten Subang. Jadi saya melihat atlet-atlet muda ini jangan sampai di sini. Ya, terus dilakukan sampai nanti di PON 2025 dan 2026, dan tidak boleh berhenti di sini regenerasinya. Jadi sejak kecil, dari mulai SD SMP, bulu tangkis ini, cabur bulu tangkis harus membuat tim pembibitan. Makanya di organisasi ada tim pembibitan, ada tim pembinaan. Maka digodok dari kecil. Jadi usia ini sudah seperti Kevin, ya, sama siapa lah yang kelas kemarin berarti, ya, Kevin Gideon. Siapa yang nggak bangga ketika Kevin Gideon, bibit-bibit Kevin Gideon ini muncul dari Subang. Mari kita, bulu tangkis ini adalah olahraga yang spot industrinya dapat banget. Kenapa? Ketika bulu tangkis ini di mana-mana, sponsornya juga berdatangan sendiri. SWOT manajemen industri. Pelatihan apalagi sudah ada di sini, gitu. Ada Pak Tatang, orang-orang yang memang tokoh di Subang. Cara memajukan organisasi PBSI dan bagaimana cara, bukan hanya organisasinya yang maju, bukan hanya pengurusnya saja yang maju, tetapi atletnya yang harus kita majukan. Gitu. KONI tidak ada apa-apanya tanpa bantuan cabur. KONI hanya sebatas mengawasi seperti apa, sejauh mana cabur ini menjalankan tupoksinya untuk melakukan pembinaan kepada atlet.
Terus ini juga yang paling sederhana. Jujur saja saya bilang karena telat mungkin ada masalah ya tubuh organisasi dari bulu tangkis PBSI sangat prihatin kemarin. Kalau lain mau berangkat itu berseragam Pak Tian, Pak Datang. Jaket training, jaket training. Semua cabur. Dulu yang tidak pernah Subang dipandang, berangkat juga pakai ambulan, pakai angkot, atletnya sekarang mobil sudah disiapkan oleh kami. Berangkat. Kenapa disebut kode terbaik? Punya 5 mobil armada yang siap dipakai untuk atlet dan cabur. Baru-baru semua. Mulai kaos, training, jaket semuanya. Tidak memalu menjadi atlet Subang. Dari performan, dari kepedeannya sudah jelas. Itu yang saya tanamkan kepada mereka. Performan mereka jangan sampai Kabupaten Subang ini dilemahkan oleh orang. Tetapi mohon maaf para atlet ini pengurusnya baru. Jadi mohon dimaklum. Ke depan tahun depan insya Allah anggaran tiap cabur itu besar. Cuma nggak bisa cair karena ini baru. Kemarin itu telat ngajuinnya telat. Pas ngajuin, pas APBD-nya ditolak. Pas APBD-nya ditolak. Tetapi KONI tetap bisa bantu. KONI bisa bantu apa yang menjadi cabur kita maksimalkan bantu. Tetapi ketika seragam tidak pakai ini semua bukan mengurangi rasa percaya diri dan menang. Ingat, Anda lolos BK sudah jelas ketika Anda masuk Insus gaji Anda sudah ditransfer oleh KONI. Akan ditransfer langsung ke rekening para atlet. Ada insut grade A, grade B, ya grade C itu ada. Lolos prop dapat medali, kita sudah buat rancangan untuk peraih emas 100 juta dan perak perunggu semuanya dapat bonusnya dan duitnya udah disiapkan walaupun belum kita sama-sama orang Subang. Hanya satu, Subang ini bisa maju ketika rasa peka kita, kepedulian kita. Saya pernah bertanya kemarin kepada para ahli di ITB. Berapa sih kalau atlet pengen menjadi go internasional masuk Olimpiade, berapa biayanya satu orang atlet itu? Pembinaannya 5 miliar. Satu atlet. Pembinaan dari mulai pembibitan. Wah, berat kan gitu. Maka saya berpikir bagaimana Kabupaten Subang ini bisa mengumpulkan sponsor untuk membiayai atlet-atlet kita. Bapak angkatnya harus ada. Jadi semua kita sudah berpikir sistem ke sana KONI. Bagaimana setiap cabur itu punya bapak-bapak angkat. Cabur bulu tangkis bapak angkat misalnya Tekwang. Cabur main bola bapak angkatnya Jarum Super seperti itu. Baru semuanya akan tergerak. Semuanya akan menjadi profesional. Kedua, yang kaya banyak Pak Tian, Pak Datang di Subang gitu. Yang berduit banyak. Yang sedikit itu apa? Yang peduli. Peduli terhadap mengorbankan tenaganya, peduli mengorbankan pikirannya, komo kanu materina. Gitu. Jadi saya selamat Pak Datang. Saya sudah was-was saja. Ini bulu tangkisnya akhirnya kirim ke mual BK gitu. Gitu BK. Mau ikut poprop enggak? Atau tuh poprop misalnya BK itu berjalan gitu. Tapi alhamdulillah semalam Patian telepon Pak Ketua mohon lepas atlet KONI. Emang ayah atlet? Nah saya jawab gitu. Emang ayah atlet di mana? Di klub-klub. Oke, syukurlah. Insya Allah ke depan saya tidak mau melihat lagi. Jujur saja saya tidak mau melihat lagi atlet bulu tangkis itu tidak kompak, tidak berseragam. Karena anggaran yang KONI berikan itu semua dipakai cabur dengan baik. Seragam semua dan style semua performanya. Karena memperlihatkan bahwa Subang tidak macam-macam dan tidak mengabaikan kesejahteraan atlet dan cabur. Jadi maaf, caburnya baru kemarin, ada 2 bulan ya.
Oh, belum ya? Setelah BK ini, saya akan berikan apa yang menjadi kebutuhan atlet dan cabur untuk kemajuan bulu tangkis di Kabupaten Subang. Seperti ada seperti itu. Gitu. Kalau sekarang, ya atlet bulu tangkisnya kokosodan, gogoleran. Gitu. Udah nggak kuat ya. Saya senang bulu tangkis, jujur saja. Senang banget ke bulu tangkis. Olahraga yang paling senang, paling disukai adalah bulu tangkis. Dari dulu saya lihat cabur begitu banyak, dari mulai gor Tambakan, gor Kasomalang, semuanya ada. Cuma kenapa tidak muncul bibit-bibit atlet? Insya Allah PBSI dan atletnya jangan berkecil hati. Setelah BK Popok kita akan perhatikan full untuk atlet bulu tangkis. Terima kasih, cukup mungkin dari saya Pak Datang, Pak Moderator, Pak Tian, para pengurus cabur. Mari kita serius ngurus atlet dan olahraga, karena GOR kita sudah punya yang single event. PBSI ngadain event bulu tangkis Bupati Cup misalnya, ya Kadis Cup atau nanti ke Jawa Barat untuk melatih, mengasah atlet-atlet kita. Demikian sambutan dari saya Pak Datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pelepasan atlet Porprov yang insya Allah nanti secara resmi akan dilepas oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Subang. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Konstitusional, saya kebetulan sudah terpilih sebagai Ketua PBSI Kabupaten Subang bersama seluruh pengurus yang ada hari ini. Gitu. Tetapi konstitusi itu belum lengkap karena kita menunggu regulasi yang ada di tingkat provinsi, sehubungan dilantiknya tidak oleh KONI, tapi oleh PBSI provinsi, ya. Sehingga ini bergantung kepada pihak lain. Nah sampai hari ini usulan pelantikan terhadap KONI provinsi sudah berjalan kurang lebih 1 minggu. Ya, sudah 1 minggu, dijanjikan oleh mereka itu 4 hari. Sebelum tanggal 8 itu harus sudah dilantik, tapi ternyata terjadi satu dan lain hal di tingkat provinsi, PBSI provinsi. Nah, kami menunggu saja dari sana. Namun mohon izin kepada Pak Ketua bahwa sesungguhnya kalau dibilang saya setengah hati sih setengah hati Pak Ketua. Karena saya khawatir juga ada pihak lain yang tidak meresoi lah kondisi terlalu penting buat saya. Tetapi hari ini saya bangga apalagi mendengar langsung dari pernyataan Ketua bahwa memang olahraga di Kabupaten Subang mulai menggeliat, paling tidak keinginan lah, walaupun prestasi belum diraih, tapi sudah ada keinginan dari unsur pimpinan kita, dari KONI yang menjadi induk organisasi olahraga Kabupaten Subang, memiliki keinginan kuat di dalam rangka meningkatkan kuantitas maupun kualitas olahraga yang ada di Kabupaten Subang. Ini tidak hanya di PBSI, tapi hampir seluruh cabur yang ada di Kabupaten Subang diramu oleh Ketua, disupport oleh Ketua, dan bahkan diberi fasilitas oleh Ketua. Kita membuat pernyataan bahwa Subang siap menjadi tuan rumah ini karena kesiapan Ketua. Oleh karenanya, tentu kami dari PBSI mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Pak Ketua. Semoga Ketua tetap sehat, ya, semangat membangun Subang. Kemudian kami memiliki harapan besar memberikan motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Ketua itu benar. Fasilitas bulu tangkis di Kabupaten Subang ini fasilitas yang paling memadai dibandingkan cabur lain. Bahkan satu desa itu ada lebih dari satu memiliki GOR yang bisa digunakan badminton oleh kita. Namun mengapa belum ada atlet begitu yang berbicara di tingkat jadi tugas kita bersama. Tapi dengan semangat yang ada dari Ketua, kemudian dari PBSI sendiri, dari teman-teman, terutama dari adik-adik kita yang memiliki semangat ini, mudah-mudahan dapat juga menularkan kepada generasi muda. Kita akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten, memiliki potensi untuk bisa dikembangkan di usia dini gitu, dari mulai usia kecil, tingkat PAUD, tingkat sekolah dasar maupun tingkat SMP yang sungguhnya kesini tingkat prestasi. Nah itu potensi itu juga yang akan kita coba olah di olahraga badminton paling tidak. Mudah-mudahan di cabur lain juga memang sudah mulai dikembangkan. Sebab ada beberapa sekolah yang mengembangkan dengan cabur-cabur lain. Dan itu menjadi potensi buat Kabupaten Subang. Mudah-mudahan dengan sinergitas yang dibangun oleh kita, oleh kami, terutama di bawah kepemimpinan KONI, olahraga di Kabupaten Subang ini bisa lebih maju. Kemudian hari ini
kita berniat sesungguhnya Pak Ketua, mereka ini sudah seragam Pak Ketua. Jadi sudah seragam, hanya jaket tidak dipakai, apa tidak? Ya. Ya. Oh iya. Ya, ada 2 seragam, yang biru sama yang hitam. Ini sudah seragam. Kalau dijejarkan mereka sesungguhnya seragam. Ya, hanya saja kebetulan ada yang biru, ada yang pakai hitam. Ya. Jadi menggunakan Adidas. Jadi terima kasih support dari Ketua sudah diamanat. Mudah-mudahan dengan hari ini kita akan berangkat. Ketua mohon doa restu dari Ketua. Sehat selama menjalankan kegiatan BK di sana. Kemudian bisa tumbuh karena sesungguhnya saya paham bahwa setiap orang itu memiliki multipolivalen. Memiliki satu energi yang tidak bisa diukur oleh energi orang lain. Sesungguhnya di antara kalian itu memiliki itu. Tinggal kalian mampu nggak mengungkapkan, membuka energi kalian sendiri. Sesungguhnya kemampuan kalian bukan hanya di sini. Bukan hanya sampai kemarin kalian main 0-0, 2-0, bukan itu. Tapi sesungguhnya kemampuan kalian itu di atas semua. Di atas itu. Tinggal itu aja sebetulnya. Coba merenung. Ya, malam nanti merenung sejenak bahwa kita memiliki kemampuan itu. Tunjukkan bahwa kemampuan bukan hanya sampai diuji kemarin. Kemampuan kita di atas semua itu. Insya Allah Pak Ketua, dengan dorongan kami bisa melewati masa-masa seperti ini, sulit. Ini mudah-mudahan juga menjadi tantangan buat kita. Saya merasa tertantang nih, kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan kita berpikir lebih jernih, lebih positif, sehingga melahirkan sesuatu kebijakan yang lebih baik. Melahirkan atlet yang lebih baik. Bukan hanya di PBSI, tapi di semua cabang olahraga yang ada di Kabupaten Subang. Saya kira itu, ya, kalian harus siap menghadapi berbagai kemungkinan, menghadapi berbagai tantangan, termasuk berbagai lawan yang mungkin tidak. Kalau sekarang lawan Bandung tiba-tiba sudah berat, 50% kalian sudah cut loh, sudah kalah itu dengan mengatakan begitu. Jadi siapapun lawan kita tidak ada yang perlu dipandang oleh kita karena kita memiliki kemampuan itu. Oke? Bisa ya? Siap ya? Sesungguhnya mereka tidak jauh berbeda dengan kita, ya. Nah, kita mampu mengingatkan itu aja. Semuanya bermain dengan batu main besi, orang main raket, salah. Kemampuan kita tinggal mengasah kemampuan kita dan meningkatkan energi kita. Sekali itu dari saya ucapkan terima kasih Ketua, terima kasih semuanya. Coach, terima kasih Iwa ya. Kemudian teman-teman yang akan pendamping juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat, semangatnya terus membara ya. Apapun yang ada itu menjadi identitas Subang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.